Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Satu-satunya kebahagiaan. Satu-satunya kebahagiaan. Saudaraku, di zaman ini manusia sudah terbiasa membangun kebahagiaannya oleh kekuatan materi atau kekayaan dunia. Filosofi ini telah meracuni juga banyak orang Kristen, meracuni pula para rohaniwan. Kita semua juga pernah menjadi korban dari filosofi yang sesat ini. Akibat dari filosofi tersebut, akibatnya gitu, korbannya gitu, belum tuntas dalam kehidupan kita hari ini. Tanpa kita sadari, cara berpikir kita masih sering terpengaruhi oleh filosofi yang salah tersebut. Kalau kita tidak berjuang sungguh-sungguh untuk mengenakan cara berpikir yang baru, yaitu pikiran dan perasaan Kristus, maka cara berpikir yang sesat tersebut bisa menggagalkan proses menuju kesempurnaan atau menjadi serupa dengan Yesus. Biasanya orang memahami kebahagiaan sebagai perasaan senang, sukacita karena keadaan nyaman, tidak ada ancaman atau karena keinginannya dipuaskan, serta cita-citanya tercapai. Inilah pengertian kebahagiaan yang dipahami oleh hampir semua manusia. Sebenarnya kebahagiaan tergantung dari cara seseorang memandang hidup, saudaraku. Kalau cara pandang hidup sudah salah, menganggap yang dapat membahagiakan hatinya adalah sesuatu yang menjadi target, maka ia akan diperbudak oleh target tersebut. Kebahagiaan seseorang menjadi sangat relatif. Artinya tergantung persepsi seseorang mengenai apa kebahagiaan itu dan cita rasa jiwa yang biasa dialami atau dinikmati setiap hari melalui berbagai sarana, baik yang didengar, dilihat, dan dialami atau pengalaman hidup. Filosofi manusia terbentuk dalam memandang apa yang dapat membahagiakannya. Dan tanpa disadari dari kecil telah terbangun filosofi itu bagaimana dan apa yang dapat membahagiakan hidupnya. Zaman ini, saudaraku, mengkondisikan manusia untuk memiliki kebahagiaan yang ditopang dan ditentukan oleh materi, kekayaan dunia, dan hiburannya. Tidak dapat dibantah. Di dunia yang materialistis ini, pikiran manusia diarahkan untuk mengakui bahwa uang adalah sumber kebahagiaan. Dunia juga mengkondisikan manusia untuk merasakan betapa hebat kekuatan uang. Dan nyata dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi hampir semua orang. Hampir bagi semua orang. Dengan demikian banyak orang diarahkan untuk menjadikan uang sebagai kebahagiaannya. Seseorang yang sumber kebahagiaannya adalah uang, akan menjadikan uang sebagai tujuan hidup. Ia akan berpikir bahwa semakin banyak uang yang dimiliki, maka ia merasa semakin memiliki kebahagiaan. Cara berpikir ini juga telah meracuni pikiran banyak orang Kristen, sehingga mereka juga tertawan oleh filosofi tersebut. Kalau seorang Kristen mengandalkan kekayaan dunia, mengandalkan segala hiburannya sebagai kebahagiaannya, maka ia tidak pernah berurusan dengan Tuhan secara benar. Mereka adalah orang-orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Tentu orang-orang seperti ini tidak bisa dimuridkan oleh Tuhan, sebab mereka tidak dapat diubah oleh Tuhan. Dengan demikian keselamatan tidak pernah terwujud dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan inilah yang diupayakan oleh kuasa kegelapan, agar keselamatan tidak terwujud dalam kehidupan umat pilihan, agar tidak pernah mereka menjadi corpus delicti. Dan iblis yang licik, yang cerdas, dan yang
aktif, bisa menyusup dalam gereja, jantung gereja, melalui mimbar-mimbar gereja mengajarkan teologi yang tidak sesuai dengan teologi benar, yang tidak sesuai dengan Injil yang benar. Teologi kemakmuran yang mengarahkan manusia kepada filosofi bahwa Tuhan bukan satu-satunya kebahagiaan hidup. Tuhan pemberi kebahagiaan melalui berkat jasmani. Tipis bedanya antara Tuhan menjadi kebahagiaan atau berkatnya yang menjadi kebahagiaan. Dengan demikian jemaat terparkir di dunia sehingga tidak mengalami dan tidak memiliki keselamatan dari Tuhan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Banyak jemaat sebenarnya telah terseret oleh semangat zaman ini. Mereka tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya. Tentu saja mereka tidak merasa benar-benar memerlukan kebenaran Tuhan yang bisa memerdekakan mereka. Mereka lebih tertarik kepada berkat Tuhan yang akan memberikan kebahagiaan sukacita jiwani, bukan rohani. Dengan demikian mereka juga tidak pernah mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada orang percaya itu. Orang Kristen yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan tidak pernah menjadi mempelai Kristus. Ini berarti mereka menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Di mata Tuhan mereka dinilai sebagai orang-orang yang bersahabat dengan dunia. Padahal persahabatan dengan dunia permusuhan dengan Allah. Saudaraku, dengan tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, seseorang akan gagal menikmati Tuhan. Gagal, tidak akan bisa menikmati damai sejahtera Allah. Ini berarti orang membinasakan dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah berkodrat ilahi. Orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan tidak akan berkodrat ilahi. Tidak akan pernah mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dalam hal ini dapat ditemukan suatu kebenaran bahwa kalau seseorang menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya, maka tidak mungkin ia bisa hidup ceroboh, tidak mungkin dia hidup dalam dosa. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan akan terpacu untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ia tidak mau kehilangan Tuhan. Dosa membuat seorang kehilangan persekutuan dengan Tuhan, yang sama dengan membuat dirinya kehilangan damai sejahtera Allah, bahkan kehilangan Tuhan sendiri. Saudaraku, sebagai umat pilihan yang telah dicelekkan mengenal kebenaran, kita harus berani berprinsip dengan teguh bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan kita. Untuk ini kita harus berusaha mengubah selera jiwa kita. Kalau sebelumnya kesukaan kita adalah barang-barang dunia dan segala hiburannya, sekarang kita harus mulai mengarahkan diri kepada Tuhan. Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Memang ini bukan hal yang mudah, saudara. Karena kita telah begitu lama hidup dalam selera dunia, menjadikan dunia ini sukacita kebahagiaan kita. Tetapi kita harus dengan sengaja meninggalkan kesenangan dunia ini. Dengan sengaja dan serius. Dan mulai memberi waktu untuk belajar dengan tekun kebenaran firman Tuhan. Dan menjadikan diri kita, maksud saya menyediakan diri kita ini untuk menjumpai Tuhan dalam doa pribadi setiap hari. Perjumpaan dengan Tuhan itulah kebahagiaan yang tiada tara. Dengan cara demikian, kita memiliki kehidupan yang sangat istimewa yang berbeda dengan dunia ini. Dengan demikian pula kita sesungguhnya menantang zaman. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.